Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Wah, kalau kamu tidak berani menyetujui ini, lupakan saja. Itu normal untuk mundur jika kamu tahu kamu kalah. Feng Jun menggunakan metode agresif mundur. Zhu Hengyu tidak tahu di mana Feng Jun agak kecil, tetapi Zhu Hengyu terutama menginginkan 100 batu energi sihir yang unggul. Akhirnya, Zhu Hengyu mengangguk dan setuju untuk kompetisi yang tidak setara. Melihat Zhu Hengyu mengangguk setuju, kerumunan meledak dalam sekejap. Apakah anak ini gila? Mengetahui bahwa kamu harus kalah, kamu harus setuju. Tampaknya bingung oleh 100 batu energi magis superior. Berbagai suara di antara kerumunan mengikuti. Feng Jun, di sisi lain, tersenyum dan memandang Wu Yide dengan wajah kesepian, dan berkata, "Magang, lihat guru dan angkat alismu hari ini." Wu Yide memandang Feng Jun, dan dia sangat tersentuh. Feng Jun menghibur Wu Yide dan menoleh untuk melihat Zhu Hengyu, berkata, "Wah, jika kamu kalah, jangan bilang aku tidak menjagamu. Ini semua yang kamu sepakati di depan semua orang." Setelah menyelesaikan pidatonya, Feng Jun menoleh ke Master Fan dan berkata, "Master Fan, izinkan kami untuk bersaing." Master Fan memandang semua ini dengan acuh tak acuh, dan tidak menganggapnya serius sama sekali, hanya dengan diam-diam menutup matanya untuk mengangkat pikiran. Mendengar pidato Feng Jun, Master Fan membuka matanya dan berkata, "Karena kalian berdua setuju untuk kontes, tanda tangani buku kontes dan mulai langsung." Setelah berbicara, Tuan Fan memejamkan matanya lagi, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dan beberapa murid telah membawa buku ujian yang benar-benar baru. Setelah kedua pria itu menulis syarat pada taruhan, Zhu Hengyu dan Feng Jun menandatangani nama mereka. Kedua belah pihak telah menandatangani lukisan itu, dan tidak ada pihak yang akan menyesal. Seorang murid menyerahkan buku perbandingan kepada Master Fan. Master Fan hanya meliriknya, dan kemudian berkata, "Mari kita mulai." Kedua pria itu menggenggam tangan mereka. Kemudian Zhu Hengyu ingin memasuki dapur di sebelah kiri, tetapi Feng Jun yang memimpin. Melihat Feng Jun masuk, Zhu Hengyu juga tidak peduli. Setelah tersenyum, dia pergi ke dapur di sebelah kanan. Faktanya, dapur di kedua sisi persis sama, jika tidak maka tidak akan dikustomisasi sebagai tempat uji. Hanya saja Feng Jun ingin membuat jijik Zhu Hengyu. Namun, Zhu Hengyu tidak terpengaruh sama sekali. Melihat keduanya memasuki dapur satu demi satu, orang banyak mulai berbicara lagi. Feng Jun ini benar-benar tak tahu malu. Semuanya sangat tak tahu malu. Bocah pemula itu menang tetapi kekayaannya tak terhitung jumlahnya. Apakah Feng Jun punya banyak uang? Itu pasti sangat kaya. Kudengar dia membuka toko bubur. Apa? Berita ledakan meledak ke kerumunan. Tidak heran dia berani membuat taruhan besar. Ternyata aku tidak bisa kalah. Tidak tahu malu. Terlalu tak tahu malu. Berbagai suara membenci Feng Jun satu demi satu. Wu Yide mendengarkan orang-orang ini menghina tuannya, dan tidak berbicara, tetapi wajahnya muram. Setelah mendengar kata-kata orang-orang ini, hati Zhu Xiaomei menyebutkan suaranya, dan dia khawatir Zhu Hengyu akan datang. Lihatlah kehilangan bocah itu. Itu benar. Di antara kerumunan, Zhu Hengyu melihat ke bawah. Hanya kata-kata ini, Zhu Hengyu tidak bisa mendengar, dan bahkan jika dia mendengar, dia tidak akan peduli. Pada saat ini, Zhu Hengyu mulai bermeditasi silang setelah menemukan bahan-bahan yang baik, tetapi ia ingin menyesuaikan kondisinya dengan yang terbaik. Lagi pula, pada hari-hari ini, Zhu Hengyu hanya membuat bubur batu giok kelas 3 paling sukses tadi malam. Zhu Hengyu masih merasa sedikit khawatir, jadi dia harus menyesuaikan kondisinya ke puncak. Pada saat ini, Feng Jun di sisi lain sangat akrab, lagi pula, dia membuat bubur batu giok ini setiap hari. Feng Jun sangat percaya diri dalam membuat bubur Mo Yuan jadi teh, dan seluruh sekte bisa menandingi rakyatnya sendiri, dan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Hanya saja, dia bertaruh pada 100 batu energi magis yang unggul, dan jika kalah dari Zhu Hengyu, batu energi magis ini tidak tahan bahkan untuk Feng Jun yang membuka toko. Karena itu, Feng Jun juga berhati-hati untuk berkonsentrasi membuat bubur jadi teh. Hanya saja meskipun Feng Jun berhati-hati, dia benar-benar memandang rendah Zhu Hengyu di dalam hatinya. Atau harus dikatakan bahwa Zhu Hengyu memandang rendah pada saat ini, lagi pula, dia membuat bubur jadi teh dalam 2 bulan setelah dia mulai. Jenius memasak seperti ini. Hanya saja Zhu Hengyu masih seorang koki kecil yang baru memulai, dan Feng Jun ingin memberi Zhu Hengyu pelajaran yang tak terlupakan. Berpikir bahwa murid jenius masa depan sedang digosok di tanah sendiri, suasana hati Feng Jun langsung menjadi baik, dan dia bahkan menyenandungkan lagu kecil. Namun, dia tidak memiliki kendur di tangannya, dan masih dengan hati-hati mengendalikan api ajaib ini. Melihat Zhu Hengyu di sisi lain, masih bermeditasi silang, dia bahkan tidak menemukan bahan-bahannya.
Namun, Zhu Hengyu tidak terburu-buru. Setelah beberapa saat, Zhu Hengyu merasa bahwa kondisinya benar-benar berada di puncaknya, dan dia berdiri. Zhu Hengyu menepuk wajahnya terlebih dahulu, dan kemudian mulai mencari Sanpin Moyuan bubur dan Sanpin Moling bambu leaf di antara banyak bahan. Zhu Hengyu tidak menunda pemilihan bahan, Zhu Hengyu segera menemukan kedua jenis bahan ini. Zhu Hengyu mengambil dua bahan tetapi tidak terburu-buru untuk mulai membuat, tetapi mengambil napas dalam-dalam dengan mata tertutup sebelum He Guangding. Setelah Zhu Hengyu menghembuskan nafas ini untuk waktu yang lama, dia perlahan membuka matanya. Pandangan di mata Zhu Hengyu benar-benar dalam kondisi pikiran dan tubuh terbaik. Zhu Hengyu saat ini tidak lagi tertunda. Saya melihat Zhu Hengyu dengan cepat menambahkan kedua bahan ke He Guangding. Ini kebetulan cara eksperimental pertama Zhu Hengyu mencoba membuat hidangan baru setiap saat. Apapun jenis masakan yang Anda coba buat sebelum ini, itu adalah hasil dari kegagalan. Menurut pemikiran orang awam, ini tentu saja bukan masalahnya. Tapi Zhu Hengyu melakukan yang sebaliknya, bahkan dengan cara ini. Pada saat ini, tidak ada yang menonton, jika tidak perilaku Zhu Hengyu pasti akan dianggap ditinggalkan. Tetapi jika orang-orang ini terus melihatnya, mereka akan benar-benar terkejut dengan teknik Zhu Hengyu. Tapi setelah melihat Zhu Hengyu menambahkan dua bahan ke Dingzong, kedua tangan secara bersamaan menyalakan api ajaib. Saya melihat dua kelompok api ajaib di tangan Zhu Hengyu, satu kelompok sangat kuat, kelompok lain sangat kecil. Zhu Hengyu memandangi dua kelompok api ajaib di tangannya, mengangguk puas, dan kemudian perlahan memasukkan api sihir di tangannya ke tripod cahaya hitam. Tetapi melihat tripod lampu hitam pada saat ini, Sanpin Mo Yuanmi sedang dimasak dengan keras oleh api sihir yang kuat. Di sisi lain, daun bambu roh sihir kelas 3 perlahan-lahan dimasak oleh api sihir yang lemah. Dalam tripod, kedua bahan tersebut dipisahkan dan dimasak secara terpisah dengan api ajaib yang berbeda. Metode memasak ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada yang bisa mengendalikan dua api ajaib dengan api yang sama sekali berbeda secara bersamaan. Tapi Zhu Hengyu melakukannya saat ini. Pada saat ini, Zhu Hengyu sedang melihat dua kelompok api ajaib di Dingzong dengan ekspresi serius, tetapi ia takut akan kesalahan manipulasi. Zhu Hengyu harus berhati-hati dan berhasil sekali. Melihat Feng Jun di sisi lain, Dingzong sudah meledak. Pada saat ini, Feng Jun masih berupa wajah yang santai, yang sangat kontras dengan penampilan Zhu Hengyu. Tangan Feng Jun halus, jelas dia sudah akrab dengan operasi ini. Pada saat ini, Feng Jun sudah memikirkan bagaimana Wu Yide akan mati untuk dirinya sendiri. Pada saat ini, api ajaib yang dikendalikan oleh Feng Jun tiba-tiba menggigil. Kali ini, Feng Jun terkejut dan dengan cepat menatapnya. Tetapi pada saat ini, api ajaib yang dikendalikan oleh Feng Jun muncul sedikit berkedip, beberapa tidak menentu. Melihat Mo Huo, Feng Jun mengerutkan kening. Apa yang terjadi hari ini? Mengapa Mo Huo memiliki kendali yang tidak stabil? Apakah ini urusan dapur ini? Feng Jun menebak. Segera ditolak oleh Feng Jun sendiri. Karena Feng Jun juga seorang murid yang telah berada di sekte selama lebih dari 300 tahun, dan juga membuka toko, maka tidak sekali atau dua kali ada konflik dengan teman-temannya. Feng Jun sudah lebih dari satu kali mencoba memasak di dapur ini. Afinitas magis Feng Jun di atas rata-rata. Di dapur, itu adalah bakat yang baik, jadi dia berani membuka toko. Hanya saja hari ini Feng Jun menemukan bahwa afinitas api sihirnya tampaknya telah turun. Meskipun tidak banyak penurunan, tetapi telah menyebabkan beberapa perubahan kecil untuk mengendalikan api sihir. Feng Jun membuat bubur Mo Yuan JDT ribuan kali, dia terbiasa dengan segalanya, dan dia selalu menggunakan kontrol api yang sama untuk api sihir. Feng Jun mempelajari api ajaib, tetapi alisnya berkerut, dan tidak menemukan alasannya. Pada akhirnya, Feng Jun hanya bisa mengaitkan ini dengannya. Mungkin dia sudah lama tidak datang ke sini untuk menguji, dan dapur ini telah mengalami beberapa perubahan selama periode ini. Namun, perubahan Mo Huo tidak besar, dan hanya sedikit berpengaruh pada JDT dan bubur Mo Yuan yang diproduksi oleh Feng Jun saat ini. Hanya saja Feng Jun mulai mengendalikan api sihir dengan lebih hati-hati. Melihat Zhu Hengyu di sisi lain, dia masih terlihat serius. Dua kelompok berbeda api magis masih menyala terus di tripod cahaya hitam. Pada saat ini, Dingzong Mo Yuanmi sudah mulai mengeluarkan uap karena api yang kuat. Di sisi lain, daun bambu ajaib di sisi lain tidak berubah sama sekali, mereka masih hijau zamrud dicampur dengan hijau lembut. Zhu Hengyu tidak terburu-buru, masih dengan percaya diri dan serius mengendalikan kedua kelompok api sihir. Saat Mo Yuanmi mulai mendidih perlahan, Dingzong Zhu Hengyu akhirnya meledak. Sebaliknya, Feng Jun di sisi lain. Pada saat ini, He Guangding milik Feng Jun telah memanas dan telah mencapai tahap akhir. Feng Jun dengan hati-hati mengendalikan api sihir dan membiarkannya perlahan padam. Setelah api ajaib benar-benar padam, Feng Jun merasa lega. Tapi itu karena api sihir menjadi semakin tidak stabil, membuat Feng Jun sedikit gugup. Jika produksi akhir gagal, Feng Jun kali ini tidak hanya akan dipermalukan, tetapi juga membayar taruhan tinggi.
Jadi semakin Jun Feng sampai akhir, semakin berhati-hati dia. Tidak sampai Feng Mo semua padam bahwa Feng Jun menghela napas panjang lega. Akhirnya selesai. Batu yang tergantung di hati Feng Jun akhirnya diturunkan. Setelah melihat Feng Jun memegang api ajaib, dia dengan cepat membuka tripod lampu hitam dan memandangi bubur batu giok. Melihat bubur Emerald Moyuan Dingzong, Feng Jun mengangguk puas. Meskipun bubur Moyuan Jade yang diproduksi kali ini bukan karya terbaik Feng Jun, itu sedikit lebih baik dalam warna dan aroma daripada bubur Moyuan Jade kelas 2 Zuzu yang sebelumnya dibuat. Feng Jun melihat bubur Zamrud Moyuan, perlahan tersenyum di wajahnya, dan kemudian mengisi mangkuk. Lihat, Feng Jun keluar. Ada orang yang bermata tajam di kerumunan, yang telah melihat pintu dapur tempat Feng Jun terbuka. Pada saat ini, Feng Jun tersenyum dan menatap kerumunan, lalu perlahan-lahan dia mendatangi Master Fan dengan mangkuk. Mata Master Fan cerah ketika dia melihat bubur Zamrud Moyuan buatan Feng Jun. Bagaimanapun, Feng Jun membuka toko bubur, jadi penelitian tentang bubur Jade dan Moyuan secara alami adalah yang terdalam. Melihat ekspresi Tuan Fan, senyum di wajah Feng Jun bahkan lebih buruk dan bahkan ada jejak kemenangan. Tolong Tuan Fan untuk mencicipi. Feng Jun menyerahkan mangkuk itu kepada Tuan Fan, lalu berkata dengan hormat. Baiklah, Master Fan mengambil mangkuk bubur batu giok Feng Jun dan mengangguk. Saya melihat bahwa Master Fan bahkan memakan 3 bubur giok buatan Feng Jun, lalu meletakkan peralatan makan dan kemudian mengangguk dengan puas. Tetapi Tuan Fan tidak berkomentar, tetapi terus memejamkan mata dan memulihkan diri, menunggu pekerjaan Zhu Hengyu. Melihat Zhu Hengyu belum keluar, Feng Jun datang ke kerumunan dengan tatapan puas dan berkata kepada Wu Yide. Anak baik, kali ini kamu telah belajar pelajaran, kamu harus berlatih dengan rajin ketika kamu kembali. Jika kamu tidak berlatih bubur Jade ini, jangan pergi keluar dan menunjukkan rasa malu kepada guru. Ya, Wu Yide berkata kepada Feng Jun dengan hormat. Baiklah, Feng Jun melihat penampilan Wu Yide dan mengangguk puas. Kerumunan melihat semuanya dan perlahan mulai menebak. Sepertinya Feng Jun telah menang dengan mantap. Apakah kamu melihat kinerja Master Fan tadi? Ya, Tuan Fan mengangguk, sepertinya sangat puas. Bukan, Feng Jun ini membuat bubur setiap hari, dan sudah mempelajari bubur Moyuan batu giok ini dengan ekstrim. Sayang sekali bahwa murid pendatang baru akhirnya menangkap perangkap Feng Jun. Ya, pendatang baru itu tidak mudah. Itu bisa membuat bubur batu giok kelas 2 dalam 2 bulan. Zhu Xiaomei mendengarkan diskusi di kerumunan, tetapi menggigit bibirnya. Meskipun dia mempercayai Zhu Hengyu, Zhu Xiaomei tidak tahu bahwa Zhu Hengyu telah membuat bubur batu giok kelas 3. Hati Zhu Xiaomei menegang ketika dia memandang Feng Jun dan Wu Yide sebagai pasangan mentor. Meskipun orang banyak hampir berpikir Zhu Hengyu akan kalah, ada sedikit harapan di hati Zhu Xiaomei. Zhu Xiaomei merasa bahwa Zhu Hengyu bisa kembali. Pada saat ini, Zhu Hengyu tidak tahu apa-apa tentang luar, karena dia telah mencapai momen paling kritis untuk membuat bubur batu giok. Pada saat ini, di antara tripod cahaya hitam Zhu Hengyu, tinta kelas 3 Yuanmi mendidih dan panas naik. Di sisi lain, daun bambu dari roh sihir kelas 3 tidak memiliki fluktuasi, tetapi daun bambu menjadi hijau dan menetes, seolah-olah mereka baru saja dipetik. Kedua bahan telah mencapai saat kritis ketika Reiki akan terinspirasi. Pada saat ini, Zhu Hengyu mulai mengendalikan 2 bahan di Hei Guangding dan mulai bergabung perlahan. Dalam proses fusi ini, 2 kelompok api ajaib di tangan Zhu Hengyu perlahan berubah. Awalnya, api ajaib tangan kiri Zhu Hengyu begitu kuat sehingga digunakan untuk memasak nasi Sanpin Moyuan. Pada saat ini, api sihir kiri Zhu Hengyu perlahan mulai menjadi lebih kecil. Api sihir yang digunakan oleh tangan kanan Zhu Hengyu untuk memasak daun bambu roh sihir tingkat 3 adalah kebalikannya. Api lemah asli perlahan-lahan naik pada saat ini. Saat 2 bahan perlahan-lahan mendekati fusi, 2 kelompok api ajaib yang dikendalikan oleh Zhu Hengyu semakin dekat dan bahkan menunjukkan tanda-tanda fusi. Api dan bentuk kedua kelompok api ajaib secara bertahap serupa. Sampai Sanpin Moyuanmi dan Sanpin Moling Bambu Leafes sepenuhnya menyatu. 2 kelompok api ajaib di tangan Zhu Hengyu berubah menjadi api yang identik pada saat ini. 2 kelompok api ajaib sepenuhnya menyatu. Kemampuan kontrol api ajaib Zhu Hengyu yang luar biasa, jika ada yang melihatnya, rahangnya akan jatuh. Hanya saja Zhu Hengyu tidak hanya tidak santai, tetapi juga menjadi lebih gugup. Zhu Hengyu menatap Ding Zong dengan seluruh perhatiannya. Pada saat ini, Ding Zong tiba-tiba meledak menjadi suara berderak. Namun, Zhu Hengyu tidak panik, dan masih mengendalikan api ajaib untuk memasak bahan di tripod ini. Suara apa ini? Kata sebuah suara di antara kerumunan. Tapi suara Zhu Hengyu Ding Zong sangat keras, dan semuanya mencapai pintu. Itu tidak akan menjadi alat penggoreng. Kata suara lain. Tampaknya terakhir kali aku bisa membuat bubur batu giok kelas 2 hanyalah kebetulan. Feng Jun mendengar suara itu tetapi berkata dengan tatapan jijik. Pada saat ini, hati Zhu Xiaomei sudah menyebutkan tenggorokannya. Dia tidak khawatir Zhu Hengyu kalah, tetapi khawatir tentang penggorengan dan mengkhawatirkan cedera Zhu Hengyu.
Di antara orang-orang yang hadir, hanya mata Master Fan yang berkedip menatap dapur tempat Zhu Hengyu berada, tetapi mereka tidak tahu harus berpikir apa. Sebenarnya, hal seperti itu terjadi ketika Zhu Hengyu membuat bubur JDT kelas 3 dan bubur Moyuan terakhir kali, tetapi pada akhirnya itu langsung dihapus karena suara ini. Alasan kegagalan terakhir kali adalah karena aura dalam bahan Sanpin cukup sombong. Aura Sanpin Moyuanmi dan Sanpin Moling Bamboo Leaf tidak hanya tidak bergabung, tetapi juga menyerang dan saling menangkis, dan akhirnya menyebabkan semua aura menjadi astigmatisasi. Kali ini Zhu Hengyu pertama memisahkan mereka dan memasaknya. Ketika kedua bahan itu akan membangkitkan aura, kedua bahan itu menyatu. Hasilnya masih bahwa kedua aura bermusuhan dan saling eksklusif, tetapi kali ini hasilnya berbeda dari sebelumnya. Dua jenis aura sebelumnya perlahan-lahan menghilang, tetapi kali ini aura tidak hilang, tetapi perlahan melewati survival of the fittest dan bergabung satu sama lain, dan akhirnya menghasilkan aura baru. Zhu Hengyu telah berhasil diproduksi malam itu, tetapi dia berpengalaman. Mendengar suara gemerincing Dingzong, dia tidak memiliki pengaruh. Zhu Hengyu masih perlahan mengendalikan api sihir, dengan hati-hati memasak dua bahan. Suara Dingzong perlahan menghilang, dan pada saat ini Dingzong telah benar-benar berubah menjadi aura baru menggabungkan Sanpin Moyuanmi dan Sanpin Moling Bamboo Leaves. Sampai saat itu, Zhu Hengyu perlahan menghela nafas lega. Pada saat ini, semua jenis spekulasi di antara kerumunan di luar terbang. Ada apa dengan anak ini? Siapa yang tahu? Apakah ada yang melihat fenomena ini sebelumnya? Aku hanya mendengar bahwa para alkemis sering memiliki alat penggoreng. Tapi pendatang baru ini tidak terlihat seperti penggorengan. Aneh-aneh. Pada saat ini, Wu Yide dan Feng Jun semua melihat ke arah yang sombong, melihat dapur tempat Zhu Hengyu berada. Selain mengkhawatirkannya, Zhu Xiaomei tidak punya pilihan selain berdoa kepada Zhu Hengyu di dalam hatinya. Saat suara di kamar Zhu Hengyu perlahan menurun sampai menghilang, kerumunan mulai menebak lagi. Tidak ada suara. Apakah itu gagal? Ini hampir penggorengan, apakah masih bisa gagal? Tidak harus, mungkin aku bisa membuat bubur batu giok. Apa gunanya itu? Bubur JDT kelas 2 Feng Jun. Sepertinya anak itu masih muda. Pada saat ini, Feng Jun dan Wu Yide keduanya tersenyum, tampaknya sudah menang. Zhu Xiaomei khawatir. Tetapi pada saat ini, Zhu Hengyu, setelah suara itu menghilang, dimasak dengan api sihir untuk sementara waktu, tetapi itu untuk membuat dua aura sepenuhnya bergabung bersama. Setelah dupa lain, Zhu Hengyu perlahan-lahan menyingkirkan api sihir. Zhu Hengyu berdiri, mengambil napas dalam-dalam, dan perlahan membuka penutup atas Hei Guangding. Itu adalah ledakan panas, dan kemudian aroma aneh memenuhi ruangan langsung. Aroma ini adalah aroma yang persis sama dengan bau Zhu Xiaomei sebelumnya. Aroma yang kaya dari beras Moyuan kelas 3 dicampur dengan aroma ringan dari daun bambu kelas 3. Kombinasi kedua aroma ini saling melengkapi, membuat orang ingin menciumnya. Zhu Hengyu mencium aroma dan mengangguk, lalu dengan cepat mengisi semangkuk bubur Zamrud Moyuan. Lihat, pria baru itu keluar. Akhirnya keluar. Menonton Zhu Hengyu akhirnya keluar, kerumunan langsung menggoreng wajan. Pada saat ini, Wu Yide dan Feng Jun memandang Zhu Hengyu dengan jijik. Zhu Hengyu mengabaikan ini, memandang Zhu Xiaomei di antara kerumunan, mengangguk, dan datang ke Master Fan dengan mangkuk. Sementara Zhu Hengyu sedang berjalan, para penonton juga melihat semangkuk bubur Zamrud Moyuan di tangan Zhu Hengyu. Wah, apa yang kamu lakukan? Bisakah kamu makan ini? Wah, apakah kamu membuatnya untuk orang-orang? Para penonton mengejek. Wu Yide dan Feng Jun juga tertawa. Semua orang pergi ke drama, karena perbedaan dalam mangkuk batu giok dan bubur batu giok yang dibuat oleh Zhu Hengyu, yang telah menembus langit. Namun, saya melihat bahwa semangkuk bubur JDT buatan Zhu Hengyu berwarna redup. Karena konfrontasi antara dua aura di tripod, mie beras-beras giok kelas 3 sudah ditiup dan busuk. Situasi daun bambu ajaib bahkan lebih buruk. Saya melihat bahwa dalam mangkuk bubur yang dibawakan Zhu Hengyu, daun bambu ajaib telah menjadi residu, dan satu-satunya daun bambu yang masih utuh memiliki lubang besar di atasnya, seolah dimakan cacing. Melihat mangkuk bubur Zhu Hengyu, orang banyak diejek. Wu Yide semakin tertawa. Zhu Hengyu, kamu juga beruntung. Terakhir kali, kamu bisa membuat bubur yang begitu indah. Di levelmu, ayo pulang dan terus belajar. Feng Jun juga menatap Zhu Hengyu dengan tatapan mengejek. Zhu Hengyu benar-benar mengabaikan apa yang dikatakan orang-orang ini, tetapi berjalan ke Master Fan dengan senyum di wajahnya. Tolong Tuan Fan untuk mencicipi. Zhu Hengyu membagikan bubur Zamrud Moyuan di tangannya. Baiklah. Tuan Fan sekarang benar-benar memusatkan kehalusan di matanya, dan mengangguk dengan tenang, lalu mengambil alih mangkuk bubur batu giok di tangan Zhu Hengyu. Saya melihat Master Fan menyesap dan benar-benar membeku. Master Fan jelas merasakan tubuhnya saat ini, ada roh yang bergerak di meridian, memperkuat meridian ini. Master Fan memandang Zhu Hengyu dengan tak percaya. Tepat, Zhu Hengyu berkata sambil tersenyum kepada Master Fan. Semua orang tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka menyaksikan awan.
Tapi Wu Yide tidak lagi berteriak dan terdiam. Feng Jun juga mengerutkan kening, tidak tahu apa yang sedang dilakukan keduanya. Master Fan akhirnya pulih dari keterkejutannya, dan kemudian menggigitnya lagi untuk memastikan bahwa dia merasa benar, dan kali ini dia meletakkan peralatan makan. Pada saat ini, Feng Jun telah meninggalkan kerumunan dan mendatangi Master Fan, berdiri berdampingan dengan Zhu Hengyu, bersiap mendengarkan komentar Guru Fan. Hanya saja Master Fan tidak terburu-buru berkomentar, tetapi menutup matanya dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Baru pada zaman Hanzu Tuan Fan perlahan membuka matanya. Master Fan pertama-tama melirik Feng Jun, dan kemudian berkata, aku akan berbicara tentang mangkuk bubur batu giokmu. Feng Jun dengan cepat mengangkat telinganya dan mendengarkan dengan hormat. Mangkuk buburmu sangat bagus, cerah dan cerah, kuning dan hijau, menunjukkan vitalitas. Orang-orang sangat menggugah selera pada pandangan pertama. Skor penuh. Feng Jun sedikit tersenyum ketika dia mendengar skor sempurna, tapi dia sepenuhnya dalam harapannya sendiri. Master Fan terdiam beberapa saat dan kemudian melanjutkan, mengenai aromanya, aroma semangkuk buburmu tidak sederhana. Kedua aromanya menyatu dengan sempurna, dan orang-orang tidak bisa berhenti menciumnya. Skor penuh. Master Fan berkomentar. Feng Jun masih tersenyum. Pada saat ini, Wu Yide di kerumunan digantikan dengan warna puas diri, seolah-olah mangkuk bubur Moyuan Zamrud dibuat sendiri. Master Fan melanjutkan, rasanya juga sangat enak, sehingga rasa dari kedua bahan tersebut terintegrasi sempurna, dan orang-orang ingin makan gigitan kedua. Skor penuh. Mendengar 3 tanda penuh, kerumunan terbakar. Aku hanya akan mengatakan, Feng Jun membuka toko bubur, dan bubur Zamrud Moyuan pasti sangat bagus. Tidak mengherankan, tanpa diduga. Sepertinya pendatang baru telah kalah. Lihat apa yang dia buat, apakah masih bisa disebut Emerald Moyuan Porridge? Ini bukan untuk konsumsi manusia. Berbagai suara di antara kerumunan mengikuti satu sama lain, tetapi mereka semua mengejek suara Zhu Hengyu. Ketika suara orang banyak pelan-pelan diturunkan, Tuan Fan terus berkata, saya akan mengomentari mangkuk bubur batu giok Anda. Berbicara, Master Fan menunjuk ke mangkuk bubur buatan Zhu Hengyu. Zhu Hengyu dengan cepat mengepalkan Master Fan dan berkata bahwa dia akan mendengarkan dengan cermat. Warna mangkuk buburmu terlalu buruk. Bentuk beras Sanpin Moyuan dan daun bambu Sanpin Moling belum disimpan, yang membuat orang tidak memiliki nafsu makan pada pandangan pertama. Setelah mendengarkan evaluasi Guru Fan, Zhu Hengyu tampak tenang dan bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Feng Junzeng di sisi lain memandang Zhu Hengyu dengan simpati. Zhu Hengyu membuat makanan yang begitu buruk harus dikritik di depan begitu banyak orang, dan dia tidak bisa mengangkat kepalanya untuk menjadi pria di masa depan. Hanya saja Master Fan tidak peduli, dan berkata dengan tenang, mari kita bicara tentang rasa buburmu lagi. Rasa negaramu tidak buruk. Di antara aroma beras Moyuan yang kaya, ada juga aroma samar daun bambu ajaib, yang membuat orang ingin memakannya. Skor penuh. Setelah mendengarkan evaluasi ini, Zhu Hengyu masih tenang, dan tidak ada fluktuasi. Di sisi lain, Feng Jun sedikit terkejut ketika mendengar evaluasi Guru Fan. Dia tidak berharap bahwa aroma bubur batu giok buatan Zhu Hengyu akan mendapatkan nilai penuh. Tapi Feng Jun tidak terburu-buru. Lagi pula, warna pertama Zhu Hengyu benar-benar hilang untuk dirinya sendiri. Bahkan jika rasa Zhu Hengyu juga tanda penuh, dia menang. Master Fan melanjutkan, rasa bubur Anda tidak enak, dan rasanya juga sangat buruk. Rasanya seperti mengunyah lilin di mulut Anda. Gagal, Master Fan berkata pelan. Setelah mendengarkan evaluasi Guru Fan, orang banyak perlahan berdiskusi. Hei, kasihan sekali anak ini. Feng Jun yang tak tahu malu. Bagaimanapun, dia adalah pendatang baru, tapi dia berani bertarung, dan itu juga tanggung jawabnya. Berbagai komentar dari kerumunan merasa bahwa meskipun Feng Jun tidak tahu malu, Zhu Hengyu juga tidak tahu apa-apa tentang baik atau buruk, dan dia tidak menyalahkan orang lain. Zhu Xiaomei sedih saat ini, dan khawatir Zhu Hengyu tidak akan bisa mengangkat kepalanya di sekte. Tapi Wu Yide menatap Zhu Hengyu yang berdiri di lapangan dengan ekspresi jijik, dan merasakan desahan lega di hatinya. Namun, pesta yang terlibat Zhu Hengyu, sama seperti orang lain. Pada saat ini, dia berdiri di lapangan dengan wajah tenang, seolah-olah dia adalah orang luar. Batuk, Master Fan berdeham. Setelah suara kerumunan jatuh, dia berkata dengan ringan, selanjutnya aku akan mengumumkan hasil pertandingan. Hanya saja semua orang saat ini sudah menentukan hasilnya, tetapi tidak ada banyak harapan. Zhu Hengyu menang. Tuan Fan mengumumkan dengan tenang. Apa? Bagaimana mungkin? Apakah aku salah dengar? Saat Master Fan mengumumkan hasilnya, kerumunan direbus secara langsung. Apakah Master Fan salah? Apakah anak ini anak haram Master Fan? Berbagai spekulasi dan suara-suara luar biasa di antara kerumunan mengikuti. Feng Jun berpikir bahwa dia salah dengar, tetapi hanya melihat kerumunan di bawah panggung dan memutuskan bahwa dia tidak salah mendengarnya. Karena semua orang tidak dapat salah mendengarnya. Tuan, apakah Anda melakukan kesalahan? Feng Jun memandang Tuan Fan dengan cemberut, dan bertanya dengan hati-hati. Tidak ada yang salah, Zhu Hengyu menang.
Tuan Fan mengulangi lagi. Ini tidak mungkin, kata Feng Jun dengan ekspresi tidak percaya. Mangkuk bubur Mo Yuan jadi tehnya tidak sebagus warna dan rasanya seperti aku. Kenapa dia menang pada akhirnya? Masalah Feng Jun juga merupakan masalah dalam pikiran semua orang. Bubur Emerald Mo Yuan buatan Zhu Hengyu didiskualifikasi oleh Master Fan, tetapi pemenangnya adalah Zhu Hengyu. Semua orang benar-benar tidak mengerti. Hanya kata-kata Master Fan berikutnya yang langsung mengejutkan penonton. Bagaimana bubur jadi teh Mo Yuan kelas 2 dibandingkan dengan bubur jadi teh Mo Yuan kelas 3? Dengan kalimat Master Fan ini, semua orang yang hadir di sana tertegun. Setelah beberapa saat, kerumunan perlahan membuat suara. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah sulit bagi anak ini untuk menipu? Ada keraguan di antara kerumunan. Tidak mungkin. Aku telah berpartisipasi dalam kompetisi sebelumnya, dan tidak ada lebih dari 3 tingkatan bahan. Jangan katakan itu di dapur ini, bahkan seluruh sekte pedang iblis, tidak ada banyak sipin Mo Yuan Mi dan daun bambu sipin Mo Ling. Ya, Mo Yuan Mi dan Mo Ling Zhu dari Mo Yang Jianzong hanya bisa menghasilkan sanpin. Bahkan jika ada beberapa, mereka adalah milik pribadi, jadi aku tidak bisa menggunakannya untuk anak ini. Dan anak ini tidak keluar setelah masuk, dan tidak ada yang ada di dalam. Kerumunan mulai berspekulasi kemungkinan kecurangan Zhu Hengyu. Akhirnya, setelah beberapa spekulasi, semua orang menemukan bahwa Zhu Hengyu tidak memiliki kemungkinan kecurangan. Pada saat ini, wajah Feng Jun sangat jelek dan tidak pasti. Aku mempertanyakan. Pada saat ini, Feng Jun tiba-tiba berteriak dengan wajah sedih. Mendengar suara Feng Jun, kerumunan perlahan-lahan tenang, dan semua orang ingin mendengar apa yang akan dikatakan Feng Jun. Kamu bilang, Master Fan berkata dengan tenang tanpa kesulitan. Aku curiga Zhu Hengyu curang. Feng Jun berteriak keras. Bukti. Tuan Fan masih berkata dengan lambat. Tidak ada bukti, tapi saya curiga Zhu Hengyu menggunakan sipin Mo Yuan Mi dan sipin Moling Bambu Leaf. Kata Feng Jun. Hah? Apakah kamu curiga pada Zhu Hengyu, atau kamu curiga terhadapku? Tuan Fan mendengarkan kata-kata Feng Jun, tetapi mengerutkan kening, suaranya berkata serius. Murid itu tidak berani. Feng Jun juga mendapati dirinya mengatakan sesuatu yang salah dan dengan cepat menundukkan kepalanya untuk mengakuinya. Seorang murid sudah pergi ke dapur tempat Zhu Hengyu mencari petunjuk dan baru saja kembali. Saya telah melaporkan ke Master Fan, saya telah memeriksa dapur yang digunakan oleh Zhu Hengyu, dan tidak ada sedikit perubahan. Murid itu berhenti dan melanjutkan, Zhu Hengyu juga menggunakan sanpin Mo Yuan Mi dan sanpin Moling Bambu Leaf yang sudah ada di dalamnya sebelumnya. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin seseorang menggunakan bahan sanpin untuk membuat makanan sanpin? Bagaimana mungkin seseorang melanggar hukum besi? Ini tidak mungkin. Feng Jun masih tidak percaya bahwa Zhu Hengyu bisa membuat makanan kelas 3 saat ini, dia masih bertanya dengan keras. Bagaimana mungkin seseorang melakukan ini? Kerumunan itu juga penuh dengan keraguan. Cukup. Tuan Fan memandang orang-orang di sekitarnya, tetapi berteriak dengan geram. Takut oleh suara Tuan Fan, orang-orang di sekitarnya perlahan menjadi tenang. Master Fan perlahan berdiri dan melihat sekeliling, lalu berkata dengan ringan, ini Mo Yang Jianzong. Sebagai salah satu dari 5 tetua Mo Yang Jianzong, saya tidak akan pernah menyukai mereka. Apa yang terjadi hari ini sudah jelas, tidak peduli bagaimana Zhu Hengyu melakukannya, tetapi dia membuat Emerald Mo Yuan Porridge Sanpin tanpa bantuan eksternal. Setiap koki memiliki metode memasak sendiri, dan dia bukan orang yang dicintai, dan dia tidak bisa mengetahui metode memasak koki itu sendiri, jadi Master Fan tidak mengusulkan untuk membiarkan Zhu Hengyu memperagakannya di depan umum lagi. Kontes hari ini adalah bahwa Zhu Hengyu menang. Jika ada dari kalian yang ragu, cari saja petunjuknya sendiri. Master Fan mengerutkan kening, dan berhenti untuk melanjutkan. Jika ternyata Zhu Hengyu berbuat curang, Zhong Menzi akan memberikan kompensasi dan hukuman kepada Feng Jun untuk Zhu Hengyu. Kemudian, mata Tuan Fan tiba-tiba bersinar dengan dingin, dan melanjutkan. Tetapi jika Anda tidak memiliki bukti, Anda membuat tebakan acak di sini, maka jangan salahkan orang tua itu untuk mengundang Penatua Wang dari Aula Penegakan Hukum. Setelah Tuan Fan mengatakan kata-kata ini, momentum perlahan melambat dan kemudian berkata kepada orang-orang di sekitarnya, bagaimana dengan hukum besi? Hukum besi adalah orang yang harus dilanggar. Setelah Tuan Fan mengatakan ini, dia berhenti berbicara dan perlahan berbalik. Semua orang yang hadir juga tercengang, karena Tuan Fan cukup santai sebelumnya, bahkan jika dia tidak menunjukkan emosi seperti itu kepada para murid di luar gunung. Tampaknya hal hari ini sedikit lebih besar. Namun, berita seperti ini yang mengejutkan dunia koki tidak benar, harusnya hal itu mengejutkan seluruh iblis ras. Bagaimana mungkin itu tidak hebat? Menonton Master Fan pergi, semua orang masih linglung. Pada saat ini mata Wu Yide tampak kusam, tetapi dia terlalu terstimulasi. Sebelum Wu Yide berpikir bahwa dia mungkin menendang lempeng besi, tetapi dia tidak menyangka Zhu Hengyu adalah lempengan besi yang keras, bahkan tuannya Feng Jun gagal. Pada saat ini, Feng Jun marah dan membenci Zhu Hengyu di dalam hatinya.
Tapi ini semua adalah tanggung jawabnya sendiri, awalnya dia dipaksa untuk memaksa Zhu Hengyu untuk membandingkan. Ini bagus, dia melompat ke lubang yang Feng Jun gali sendiri. 100 batu ajaib unggul. Ini bukan yang bisa ditanggung Feng Jun. Toko bubur Feng Jun hanya ada di satu lokasi di Mudan Land, meskipun pendapatannya tinggi, harga sewanya cukup mahal, tetapi mengurangi uang sewa itu tidak menghasilkan terlalu banyak batu ajaib. Aset yang disimpan Feng Jun selama beberapa ratus tahun terakhir hanya 50 batu energi magis yang unggul, dan 50 sisanya, Feng Jun tidak tahu apa yang harus dilakukan saat ini. Pada saat ini, Zhu Hengyu tidak memiliki perubahan suasana hati dan mengambil Zhu Xiaomei yang bahagia dari tempat acara. Ketika Zhu Hengyu memimpin Zhu Xiaomei kembali ke halaman, Zhu Xiaomei akhirnya tidak tahan dan tidak sabar untuk berkata, "Saudaraku, kau hebat." "Bukan itu, tapi aku Zhu Hengyu." Zhu Hengyu memandangi ekspresi bersemangat Zhu Xiaomei, dan kemudian berkata sepanjang dia. "Itu 100 batu ajaib yang unggul. Batu ajaib yang unggul bisa mengalahkan sewa 100 tahun kami. Jika diganti dengan batu ajaib tingkat rendah." Zhu Xiaomei sedang menghitung kekayaan dengan gembira. Zhu Hengyu memandang Zhu Xiaomei, menangis dan tertawa. Tanpa diduga, Zhu Xiaomei masih penggemar uang. "Saudaraku, kita dapat dikembangkan kali ini, dan kita akan dapat hidup dan khawatir selama ratusan tahun di masa depan." Keinginan Zhu Xiaomei sangat sederhana, sesederhana mengkhawatirkan makanan dan pakaian. Zhu Hengyu melihat penampilan Zhu Xiaomei, tetapi hatinya sangat tertekan. Saya tidak tahu seberapa banyak penderitaan yang diderita Zhu Xiaomei, baru mimpi yang realistis dan sekecil itu terwujud. Hah? "Ada apa, kakak?" Zhu Xiaomei memandang Zhu Hengyu menatapnya dengan wajah tetap dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tidak apa-apa." Zhu Hengyu memutuskan untuk membuat Zhu Xiaomei khawatir tentang makanan dan pakaian di masa depan, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya, hanya menatap Zhu Xiaomei dengan senyum lembut. "Kami tidak hanya dikembangkan sekarang, tetapi akan lebih berkembang di masa depan," kata Zhu Hengyu sambil tersenyum. Hah? "Kenapa?" Zhu Xiaomei bertanya, memiringkan kepalanya yang kecil. "Aku telah melakukan begitu banyak hal menakjubkan kali ini di depan begitu banyak orang." Zhu Hengyu berkata dengan jelas, bagaimana mungkin seseorang yang melakukan sesuatu yang mengerikan harus seperti ini. Lalu, Zhu Xiaomei masih tidak mengerti. Zhu Hengyu hanya bisa memberitahu Zhu Xiaomei koki dan hukum besi besar dan dao. Khawatir Zhu Xiaomei tidak mengerti, Zhu Hengyu juga memberitahu Zhu Xiaomei beberapa pengetahuan dasar tentang beberapa koki. Setelah mendengarkan penjelasan Zhu Hengyu, Zhu Xiaomei benar-benar tahu betapa kuatnya Zhu Hengyu, dan benar-benar merasakan apa yang dikatakan situasi Zhu Hengyu mengejutkan. Hanya saja kali ini Zhu Xiaomei tidak menunjukkan ibadah kepada Zhu Hengyu seperti sebelumnya, tetapi menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Zhu Hengyu tidak bisa dijelaskan, hanya ingin bertanya Zhu Xiaomei apa yang terjadi, tetapi melihat Zhu Xiaomei tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan kemudian menatap Zhu Hengyu dengan tegas. "Saudaraku, aku juga ingin belajar memasak." Ekspresi serius Zhu Xiaomei saat ini, tetapi tidak ada artinya bercanda. Zhu Hengyu mulai khawatir sedikit tentang apakah Zhu Xiaomei terluka lagi, dan mengingat masa lalu. Mendengar kata-kata Zhu Xiaomei seperti itu, Zhu Hengyu perlahan tersenyum, menatap Zhu Xiaomei sebentar, dan kemudian berkata, "Oke. Aku akan mengajarimu." "Sungguh," kata Zhu Xiaomei penuh semangat. "Tentu saja, aku seorang jenius yang bisa melanggar hukum besi," kata Zhu Hengyu sambil tersenyum. Lalu, pada titik ini, Zhu Xiaomei bergerak-gerak lagi. Hah? "Ada apa?" tanya Zhu Hengyu. "Maka kamu akan menjadi tuanku di masa depan. Tapi aku tidak ingin kehilangan saudaramu." Zhu Xiaomei mengangkat kepalanya dan berkata, "Tuan dan murid macam apa yang kita butuhkan antara saudara dan saudari? Kamu berpengetahuan luas dan aku harus melakukan apa yang perlu kamu khawatirkan tentang makanan dan pakaian. Sekarang kamu punya ide sendiri, aku pasti akan mendukung mereka." Zhu Hengyu berkata dengan lembut menyentuh kepala Zhu Xiaomei. "Benarkah?" Zhu Xiaomei mengangkat kepalanya dan memandang Zhu Hengyu. "Sungguh, aku janji," jawab Zhu Hengyu. "Saudaraku, kamu sangat baik. Aku ingin menjadi kakakmu selamanya." Zhu Xiaomei mendengar kata-kata Zhu Hengyu, dia sangat bahagia, dan dia jatuh ke tangan Zhu Hengyu. Lengan Zhu Hengyu di sekitar Zhu Xiaomei juga senang. Dalam beberapa hari berikutnya, seperti yang diharapkan oleh Zhu Hengyu, toko bubur batu giok itu penuh sesak setiap hari. Namun, kali ini Zhu Hengyu mengambil rak, JDT Mo Yuan Porridge kelas 2 hanya menyediakan 2 tripod, sedangkan JDT Mo Yuan Porridge kelas 3 hanya menawarkan 1 tripod, sementara persediaan masih ada. Dalam kata-kata Zhu Hengyu, orang-orang yang datang ke restoran untuk makan sekarang bukan pengunjung nyata, tetapi hanya beberapa orang baik yang ingin melihat Zhu Hengyu. "Ketika saya datang ke sini," Zhu Hengyu tidak menduganya, mereka memang orang-orang yang menganggur, mendengar bahwa seorang jenius yang melanggar hukum besi koki muncul di Zhongmen, mereka semua ingin melihat gaya Zhu Hengyu. Ada 4 atau 5 ribu orang yang menyaksikan kontes hari itu.
Orang-orang ini, dari 1 hingga 10 menjadi 100 menyebarkan kisah Zhu Hengyu ke seluruh sekte dalam beberapa hari. Bocah ini tidak mudah, kata Su Ziyun dengan senyum di wajahnya setelah mendengarkan kata-kata orang-orang di sampingnya. Sepertinya aku bisa mengalahkanku dalam ujian masuk, tapi aku masih memiliki beberapa keterampilan nyata. Su Ziyun ingat bahwa dia kalah dari Zhu Hengyu dan masih marah, tetapi sekarang dia lega setelah mendengar ini. Meskipun Su Ziyun gagal dalam penilaian ujian masuk, dia akhirnya menjadi murid master, dan di mana dia benar-benar akan dihancurkan. Bahkan, selain pintu masuk 5 aula dapur, pavilion alkimia, taman binatang buas, aula penegakan hukum, dan kantor penempaan, ada juga pintu masuk aula bernama Jiantang yang secara pribadi dipimpin oleh kepala. Murid terendah di aula pedang ini juga adalah murid gerbang dalam, tetapi itu adalah kekuatan tengah di antara sekte. Dan Su Ziyun memasuki aula pedang secara langsung. Orang ini akan menjadi tulang punggung leluhur kita di masa depan, pergi dan kirim pesan padaku, dan aku akan mengatakan bahwa Su Ziyun optimis tentangmu. Su Ziyun rupanya menganggap dirinya sebagai penerus yang bertanggung jawab, dan sudah mulai memikirkan Zhongmen sekarang. Hanya saja Su Ziyun berbicara dengan Zhu Hengyu dengan nada merendahkan, tetapi Su Ziyun masih memandang rendah Zhu Hengyu di tulang belulangnya. Hanya saja Zhu Hengyu membutuhkannya untuk melihatnya. Setelah mendengar narator menceritakan kembali kata-kata Su Ziyun, Zhu Hengyu hanya mengucapkan terima kasih dengan wajah polos dan kembali ke dapur untuk bekerja keras. Miskin dan inferior tidak bisa digerakkan dengan kekuatan yang besar, dan Zhu Hengyu dapat terlepas dari siapa orang lain itu. Dalam pandangan Zhu Hengyu, setiap orang harus sama. Bahkan jika Su Ziyun adalah kandidat di masa depan, Zhu Hengyu tidak akan dengan sengaja menyenangkannya. Su Ziyun mendengar jawaban Zhu Hengyu, tetapi alisnya sedikit mengernyit. Tentu saja, dia tidak berharap Zhu Hengyu begitu bodoh. Pada saat ini, Su Ziyun telah membuat catatan diam kepada Zhu Hengyu di dalam hatinya. Di sisi lain, Wang Rui mendengar nama Zhu Hengyu tiba-tiba muncul di telinganya, dan setelah mendengarkan perbuatannya, dia awalnya tidak bisa dipercaya, dan kemudian wajahnya perlahan-lahan suram. Hanya karena Wang Rui merasa bahwa Zhu Hengyu melawannya 5 kali dan 5 kali, kali ini Zhu Hengyu melakukan hal-hal yang menakutkan, tetapi bahkan lebih sulit baginya untuk mulai melawannya. Baru-baru ini, Wang Rui telah melangkah untuk berlatih tubuh sihir, dan sedang bersiap untuk persidangan dari dunia domba ajaib yang akan segera hadir. Sebagai murid aula penegakan hukum, Wang Rui tidak memiliki apa-apa untuk dipraktekkan. Sebagai murid baru, ia tidak perlu berpartisipasi di aula penegakan hukum. Ia hanya perlu berlatih diam-diam. Hanya melihat situasi saat ini, Wang Rui tidak ingin lagi, dan mungkin sulit baginya untuk melindungi dirinya sendiri saat itu. Memikirkan hal ini, mata Wang Rui bersinar dengan dingin, tidak lagi berlatih, berdiri dan keluar. Pada saat itu, karena menerima suap Wang Rui, Zhu Hengyu merasa malu dan akhirnya dikirim oleh Penatua Wang untuk ditanam bersama para murid gunung bersama dengan Niseng. Pada saat ini, dia gugup. Dia menyaksikan mukjizat Zhu Hengyu di seluruh kerumunan. Niseng tidak memandang rendah Zhu Hengyu sejak awal, dia hanya mendengar bahwa dia ditantang oleh murid-muridnya, dia hanya ingin pergi dan melihat kegembiraan, dan omong-omong, dia mengikuti jalan keluar. Akibatnya, Wu Yide kalah. Kemudian, Feng Jun keluar untuk menantang Zhu Hengyu, dan Niseng adalah olok-olok nasib sial. Hanya pada akhirnya, Zhu Hengyu kembali dengan kuat, tidak hanya membiarkan Feng Jun menelan buah pahit yang telah ia tanam, tetapi juga mengejutkan Niseng. Pada saat itu, Niseng hanya terkejut, tetapi setelah kembali ke kediamannya, dia perlahan-lahan mulai takut bahwa Zhu Hengyu akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat di masa depan, dan dia bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk membalas dendam pada dirinya sendiri. Hanya saja Niseng tidak punya pilihan. Saat ini, ia masih melakukan tugas yang dijelaskan oleh Zhu Hengyu, menyirami bambu ajaib setiap hari. Tapi ketika datang ke kesengsaraan, yang paling sengsara adalah Feng Jun dan Wu Yide. Karena Feng Jun ingin memenuhi kontrak perjudiannya, ia mengganti semua barang miliknya dengan batu energi magis. Akhirnya, ia hanya membuat 80 batu energi magis bermutu tinggi. Dan perbedaan antara 20 batu energi magis superior, Feng Jun hanya dapat digantikan oleh hutang, secara teratur akan mengembalikan beberapa Zhu Hengyu. Pada saat ini, Feng Jun dapat dikatakan tidak sebagus anjing, setiap toko bubur menghasilkan setiap batu ajaib untuk diserahkan kepada Zhu Hengyu. Tapi ini juga tanggung jawabnya, dan dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Tapi Wu Yide sekarang cukup dihormati oleh Feng Jun. Alasannya adalah bahwa orang-orang yang mengikuti Feng Jun semuanya telah bubar. Feng Jun sendirian saat ini, hanya Wu Yide yang mengikutinya. Sebenarnya, Feng Jun akan membenci Wu Yide, tetapi toko bubur itu masih membutuhkan bantuan, Feng Jun hanya bisa menanggung rasa jijik di hatinya. Wu Yide juga sangat tersentuh, tetapi kualifikasinya tidak bagus. Jadi untuk menyenangkan Feng Jun, Wu Yide hanya bisa menepuk kentut kuda lebih rajin setiap hari. Orang-orang yang sekarang memasuki toko Feng Jun semua menonton lelucon. Feng Jun dan Wu Yide hanya bisa bersorak satu sama lain dan menyapa mereka yang membaca lelucon.
Melihat kembali ke masa ini, toko bubur batu giok Zhu Hengyu, orang-orang datang dan pergi setiap hari. Aku berkata kepadamu, aku melihat bahwa Xiao Zhu adalah orang yang hebat sebelumnya. Seorang pengunjung sedang menyombongkan diri di meja makan. Sebenarnya, orang ini hanya makan bubur beberapa kali sebelumnya di toko Zhu Hengyu. Zhu Hengyu dan Zhu Xiaomei sibuk dan sekarat setiap hari sekarang, pelanggannya tidak ada habisnya, dan setiap hari bahkan lebih menguntungkan. Halo, apakah ini toko bubur batu giok Zhu Hengyu? Seorang lelaki berpakaian seperti bocah laki-laki buku memasuki toko dan bertanya. Tepat, siapa kamu? Bolehkah saya bertanya ada apa? Zhu Hengyu menatap bocah laki-laki itu dan terus bekerja, memalingkan wajahnya untuk bertanya. Aku ingin menemukan Zhu Hengyu, kata Xiao Sutong dengan sopan. Aku, Zhu Hengyu terus bekerja di tangannya. Ternyata kamu adalah Zhu Gongzi yang terkenal. Bocah itu kasar. Xiao Sutong mendengar Zhu Hengyu, tetapi berkata dengan cepat dan penuh hormat. Setelah melihat ini, Zhu Hengyu bergegas kembali dan bertanya, ada apa denganmu? Tuan rumahku tahu buburmu sangat enak, jadi biarkan aku memesan bubur Zamrud Moyuan. Sutong kecil memandang Zhu Hengyu untuk memberi hormat pada dirinya sendiri. Memandang Zhu Hengyu dan berkata. Setelah melihat ini, Zhu Hengyu tersenyum sedikit dan tidak menganggapnya serius. Dia berkata, sekarang kita penuh sesak dan saya khawatir tidak ada waktu hari ini. Berbicara, Zhu Hengyu menunjukkan permintaan maaf. Tidak apa-apa, tuan rumahku tidak terburu-buru, hanya pemesanan. Sambil berbicara, bocah buku kecil itu mengambil tas dari tangannya dan meletakkannya di depan Zhu Hengyu. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.